Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya, haleluya. Cara kita untuk bertemu pada pagi hari ini sedikit berbeda. Walaupun jarak memisahkan kita, tetapi kita tetap dipersatukan oleh Roh. Amin. Jadi saya boleh ada di Los Angeles, Bapak Ibu sekalian bersama-sama di Kenisa. Walaupun hati saya ada di Kenisa, tubuh saya ada di Amerika, tidak memisahkan kita. Amin. Jadi pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan melalui screen, melalui rekaman yang dibuat oleh Josa dan kawannya Melia, dan saya ada bersama-sama dengan Meda. Sini sayang, say hi dulu. Say hi dulu. Hai. Halo. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata sekarang alat telekomunikasi begitu gampang untuk memberitakan firman Tuhan. Jarak bukan lagi menjadi kendala, tapi justru jarak dapat ditempuh dengan begitu gampang dengan alat-alat komunikasi, alat-alat canggih elektronik yang dapat menyampaikan berita kebenaran ini. Rupanya kalau kita tahu latar belakang daripada penemuan-penemuan yang sekarang terjadi tentang alat-alat canggih, semuanya dipersiapkan untuk satu tujuan. Tahukah Bapak Ibu sekalian, tujuannya apa? Yaitu untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukankah firman Tuhan mengatakan, one day, sekali waktu apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, semua mata akan melihat Tuhan Yesus datang dari seluruh bumi. Dan saya rasa Tuhan akan pakai juga alat-alat komunikasi yang modern ini, alat-alat teknologi yang modern ini, untuk mempersiapkan orang melihat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mungkin ya, tapi mungkin juga Tuhan membuat satu mujizat di mana tanpa alat-alat canggih ini, semua mata di seluruh dunia juga bisa melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Amin. Kami sampaikan, kami sangat rindu, kami sangat kangen, tapi kami tahu di dalam Roh Tuhan kita tetap dipersatukan. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini melengkapi apa pujian yang kita naikkan tadi. Penyembahan yang dinyanyikan oleh Ranya dan tim worship begitu luar biasa. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nisi, you reign in victory, Jehovah Shalom. Ya Raja? Ya tadi puji-pujian yang kita naikkan, itu semua merupakan satu pujian yang mengatakan bahwa kelengkapan daripada keberadaan Allah kita. Allah kita Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Jehovah Jireh, Allah yang memberikan kita berkat-berkat baik jasmani maupun rohani. Jehovah Nisi, Allah yang sumber kekuatan kita. Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kesembuhan kita. Masih banyak lagi, ada Jehovah Sikenu, Jehovah Mekades, banyak sekali. Tetapi apa yang terjadi? Kita hanya lebih sering membicarakan dan berdoa hanya mengenai Jehovah Jireh saja. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati kita, tetapi itu hanya sebagian kecil dari keberadaan berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Terambil dari Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya rasa kita semua sudah sering membaca firman Tuhan ini. Mari kita baca Lukas 15 ayat 11 dan selanjutnya. Saya ini tadinya sebetulnya kita berbalas-balasan, tapi saya sendiri aja baca kali ini ya. Lukas 15 ayat 11 dan seterusnya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh
Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang bajikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut-sebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Mulailah mereka bersukaria. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama dalam satu ruangan, tapi kami bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Oleh karena kami percaya Tuhan, Engkau bukan saja menghubungkan jarak kami yang jauh, tapi Engkau hadir di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan diberitakan. Kami percaya Tuhan pakai hamba untuk menjadi penyalur berkat untuk setiap kami, dan khususnya kepada hamba juga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa saat ini di Amerika sangat heboh sekali dengan lotre. Ada lotre yang biasa, American Lottery, itu sekarang nilai hadiahnya sudah sampai sekitar 500 juta dolar. Bayangin tuh, 500 juta dolar itu sekitar berapa itu sekarang? Mungkin sekitar 6 triliun kalau nggak salah, 6 triliun ya. Bayangin, hadiahnya 6 triliun. Dan apabila kita lihat sekarang di toko-toko orang ngantri, mereka semua mau beli lotre ini, karena 1-2 hari ini akan ditarik, akan diundi, dan akan keluar sebagai pemenang. Kita melihat bahwa orang banyak mengejar materi, dan waktu mereka menang, mereka katakan glory, haleluya, saya diberkati oleh Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, karena dia menjadi pemenang. Tetapi apabila kita lihat riwayatnya, apabila kita lihat ke belakang sukses story daripada mereka yang menang, hanya 15% sampai 10-15% yang menikmati. 85% dari mereka yang menang dari lotre ini ada yang menjadi gila. Setelah baru 1 tahun 1,5 tahun jadi gila. Dan yang lain lagi ada yang apa? Bunuh diri. Yang lain lagi ada apa? Dibunuh karena dirampok. Yang lain lagi ada apa? Akhirnya masuk rumah sakit karena sudah tidak waras lagi. Dan itu yang dikatakan oleh manusia, glory, Tuhan memberkati saya. Itulah konsep yang salah besar dari yang dikatakan hidup diberkati. Konsep daripada hidup yang diberkati, yang manusia pikir, yang kita pikir ialah apabila kita memperoleh berkat yang banyak, ialah apabila kita berkelimpahan materi. Kita katakan, oh,
saya hidup diberkati. Tapi sayang sekali, Tuhan mempunyai maksud yang lebih daripada itu. Tuhan mau memberikan seperti apa yang difirmankan oleh Friska beberapa saat yang lalu. Tuhan ingin memberikan berkat yang kepenuhan. Bukan yang setengah-setengah, yang kepenuhan, yang sempurna. Itu yang Tuhan ingin memberkati kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karenanya pada pagi hari kita bicara mengenai anak yang hilang. Singkat cerita, ada seorang anak, ya bapaknya begitu kaya, mempunyai banyak pekerja, mempunyai banyak hewan. Dan anaknya melihat, waduh, Bapak berikan saya bagian saya, dan saya mau menikmati bagian dari harta kekayaan ini. Akhirnya ayahnya mengatakan, oke, saya bagikan. Dan dibagilah harta itu. Dibagikan harta itu. Dan anaknya pergi berfoya-foya. Dia keluar, dia menikmati berkat, menikmati berkat, menikmati berkat. Sampai pada satu waktu berkatnya habis. Dan dia tidak punya uang lagi. Dan dia harus makan. Perutnya lapar dan dia harus makan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bekerja. Bekerja pada orang yang mempunyai banyak hewan. Akhirnya sekali waktu dia begitu lapar, dia bahkan mau makan makanan babi itu. Dia mau makan makanan babi itu. Itu pun apa yang terjadi? Dimarahin sama yang punya hewan itu. Dia tidak diizinkan untuk memakan makanan hewan itu. Baru dia pikir, di rumah bapakku banyak pegawainya, dan pegawainya saja tidak kekurangan makanan. Bapak Ibu sekalian, saat sekarang ini kita melihat banyak sekali kehidupan manusia, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang Kristen yang hanya berpikiran tentang materi. Materi, hanya minta sama Tuhan, Tuhan mana bagianku, minta bagianku, Bapak minta bagianku, berkati aku. Dan sewaktu Tuhan sudah memberkati, mereka melupakan hubungan mereka dengan Tuhan lagi. Mereka disibukkan dengan berkat itu, Kalau dulu sebelum diberkati, datang ke depan, datang ke Pak Joni, ke Ibu Nancy, Pak Joni, tolong dong doakan saya, tolong dong bisnis saya. Pak Joni doakan, Ibu Nancy doakan, berhasil. Setelah berhasil apa? Nggak pernah kelihatan lagi. Pak Joni jadi bingung, mana si Thompson sudah nggak pernah kelihatan lagi. Rupanya Thompson sudah diberkati luar biasa, sampai lupa kembali datang kepada Tuhan. Lupa. Nah, ini yang menjadi masalah. Akhirnya apa? Manusia hidup melekat kepada berkat itu. Manusia tidak hidup melekat kepada sumber berkat itu. Manusia hanya melekat pada sumber berkat itu. Kemudian terjadilah Pak Thompson dan Pak Johnson tadi sakit, baru datang lagi ke Pak Joni. Pak Joni, tolong dong. Pak Joni bilang, bagaimana kok selama ini kemana kok nggak pernah kelihatan lagi? Tetapi karena Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan kesembuhan lagi. Pak Thompson bilang, nanti kalau sudah sembuh, saya akan gereja lagi. Waktu sudah sembuh apa? Hilang kembali. Nah, ini yang terjadi sama sekarang persis dengan anak yang hilang ini. Kita pikir tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini hanya berbicara mengenai seorang anak yang hilang dan pergi. Tapi sebetulnya perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah perumpamaan tentang anak manusia, anak Tuhan yang kehilangan kemuliaan Tuhan karena materi dunia. Mereka mendapatkan materi dalam kehidupan dunia ini. Mereka bersenang-senang dengan materi berkat Tuhan, tapi mereka belum mendapatkan kemuliaan Tuhan itu. Padahal bulan ini tema kita adalah apa? Kemuliaan. Glorious life, hidup di dalam kemuliaan Tuhan. The glorious life. Tapi kita baru mengatakan, baru diberkati sedikit, kita sudah katakan itu kemuliaan Tuhan sudah hidup dalam kita.
Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berkat jasmani hanyalah sebagian kecil dari kemuliaan Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Berkat yang kita terima sekarang ini, yang kita nikmati sekarang ini, hanya sebagian kecil daripada apa yang Tuhan mau berkati kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita hanya mau berkat Tuhan saja, berkat jasmani? Apakah kita mau berkat yang sempurna, berkat yang penuh daripada Tuhan itu untuk kita? Saya percaya kita mau berkat yang kedua, yaitu berkat yang penuh dari Tuhan. That's what they call the glory blessing. The glory blessing. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan the glory blessing? Kita kembali kepada firman Tuhan ini. Suatu anak ini menikmati kehidupan dengan berfoya-foya, akhirnya dia apa? Dia kehabisan uang, dan dia apa? Dia mulai makan makanan babi, dan dia apa? Mulai terpikir untuk pulang ke rumah Bapa. Baru terpikir untuk bertobat, baru terpikir untuk mencari kemuliaan yang Bapa yang sempurna itu. Baru terpikir bahwa sebetulnya di rumah Bapa ada berkat yang melimpah. Bukan saja berkat jasmani, tapi ada berkat keselamatan, ada berkat perdamaian, berkat damai sejahtera, ada berkat apa? Ada berkat semua. You name it. Di dalam rumah Bapa semua berkat itu ada. Masalahnya adalah tidak cukup kalau anak ini hanya berpikir saja, di rumah Bapakku banyak berkat, di rumah Bapakku banyak damai sejahtera, di rumah Bapakku ada shalom, di rumah Bapakku ada keselamatan, ada keamanan. Tidak cukup. Yang dilakukan anak ini adalah apa? Dia berpikir dan dia mengambil keputusan. Ini yang disebutkan, dia mengambil keputusan. Mari kita lihat firman Tuhan mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadaku, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. This is setiap kemuliaan Tuhan. Apabila kita mau menikmati satu kemuliaan Tuhan, harus diawali dengan satu keputusan. Kemuliaan Tuhan hanya akan didapati dengan satu keputusan, yaitu keputusan yang kita ambil adalah kita bertobat. Untuk mereka yang belum mengenal Yesus, belum mengenai Allah sumber kemuliaan itu, inilah langkah awal daripada kehidupan untuk diberkati oleh Tuhan. Kita harus bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat, kembali kepada rumah Bapa. Selama ini kita pikir kita sudah hidup sebagai orang-orang Kristen, tapi belum. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian, karena dosa Adam, kita semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan Allah itu bisa kembali kepada kita apabila kita bertobat dan pulang, datang ke rumah Bapa dan mengatakan, seperti anak ini mengatakan, aku mau pulang ke rumah Bapa. Tapi secara firman Tuhan kita katakan, aku mau bertobat dan kembali ke rumah Bapa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah pertama. Itu keputusan yang paling penting supaya kita bisa kembali hidup diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah dia datang ke rumah Bapa, ya. Dia datang ke rumah Bapa dan tinggal kembali di rumah Bapa. Ini yang luar biasa. Ini yang sangat luar biasa. Keputusan pertama sangat penting, tapi lebih penting lagi yaitu dia datang kembali masuk. Dan kita lihat di sini, bapaknya waktu melihat dia bertobat, bapaknya membuka tangannya, memberikan dia jubah, memberikan dia cincin, memberikan dia kasut yang baru, dan mengatakan kepada para pembantunya untuk menyiapkan lembut tambun. Bapaknya
menyuruh memotong lembu tambun untuk mereka berpesta lagi. Karena anak yang hilang kembali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung itu diambil daripada anak kecil itu, daripada anaknya yang bungsu itu. Dan ia kembali boleh melihat kemuliaan Bapa. Dosanya diampuni dan dia boleh kembali mempunyai hubungan yang luar biasa bersama dengan Bapa. Demikian Bapaknya juga. Bapaknya begitu rindu untuk menunggu kapan anaknya akan kembali. Dan dia kembali. Dan terjadi persatuan keluarga yang luar biasa. Inilah kemuliaan Tuhan itu sebenarnya. The reunited of the family, itulah kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang lebih penting daripada Bapa di surga untuk mendapatkan kembali anak-anak yang hilang kembali ke rumah Bapa. Tidak ada yang lebih penting daripada Bapa di surga untuk melihat jiwa-jiwa kembali, jiwa-jiwa yang terhilang kembali. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Waktu Bapa melihat anaknya kembali, Bapa mengatakan apa? Bapa memberikan dia jubah, Bapa memberikan dia cincin. Berarti engkau mendapatkan kuasa lagi sebagai anak-anak Allah, di bagian daripada keluarga. Engkau mendapatkan kasut dan engkau dipestakan. Satu acceptance, satu penerimaan, satu welcome home party. Dan itu terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan yang bertobat. Yang kedua adalah saya ingin melihat bagaimana kita harus, setelah kita bertobat kembali ke rumah Bapa, kita harus senantiasa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita harus tinggal di dalam hadirat. Kita harus tinggal di rumah Bapa. Kita harus tinggal di rumah Bapa. Itu paling penting. Karena apa? Bukan saja kita tinggal di rumah Bapa, tapi Bapa tinggal bersama dengan kita. Apabila kita lihat di dalam Matius 6 ayat 9, di dalam doa Bapa kami, ya, Matius 6 ayat 9, di dalam doa Bapa kami, cepat saja. Matius 6 ayat 9, ya, mengenai berdoa, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ayat 10 inilah yang dikatakannya, dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa kita kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mengundang hadirat Tuhan, kita mengundang kerajaan Allah untuk turun ke dalam kehidupan kita, ke dalam dunia ini. Dan jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia, kita kan hidup di dalam hukum alam, ya. Hukum alam itu semua manusia yang hidup dalam dunia ini tergantung dan terbatas oleh hukum alam. Kalau kita tersengkat, kita jatuh. Kalau kita jalan nggak lihat kiri kanan, kita terpleset, kita jatuh. Ya. Kalau kita semua ada hukum alam, hukum manusia. Kalau kita mencuri, kita ditangkap, masuk penjara. Ya. Kalau dokter mengatakan kita kena kanker, ya, tunggu sebentar lagi 2-3 bulan kita mati. Itu semua adalah hukum alam, hukum sakit penyakit. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, firman Tuhan katakan di sini adalah kita mengundang hadirat Allah turun dalam kerajaan kita di dalam dunia ini, turun dalam kehidupan kita dalam dunia ini, dan terjadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Means apa? The realm of the spirit. Ya. Artinya apa? Adalah kerajaan Allah dengan segenap kuasanya melingkupi kita walaupun kita tinggal di dalam dunia ini. Karena itu firman Tuhan katakan, kita adalah lebih daripada pemenang. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Signs and wonders will follow you. Karena itu apa? Bukti-bukti, tanda-tanda mujizat itu bisa kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan katakan, apabila kita tumpang tangan, mereka akan disembuhkan. Apabila kita berdoa untuk orang sakit, mereka akan disembuhkan. Walaupun mereka sudah katakan dokter akan mati karena kanker. Tapi apabila kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan sembuh. Hukum alam
bisa dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, inilah yang namanya kita tinggal di dalam hadirat Allah. Ini yang Tuhan mau kita mengerti. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan mau kita menikmati, the glorious life is this, bahwa kita hidup dalam dunia, tapi dengan kemampuan sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, artinya apa? Kita diberikan kuasa untuk melakukan perkara-perkara besar yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan bisa lakukannya. Tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Tanda-tanda mujizat dapat kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Ini yang Tuhan mau, supaya kita hidup di dalam dunia ini, di dalam the glorious life. Bukan hanya berkat saja, berkat itu hanya kecil sekali. Tapi apabila kita sudah hidup di dalam rumah Tuhan, kita sudah hidup di dalam hadirat Tuhan, otomatis kita menikmati segala berkat yang ada, yang dimiliki oleh Bapa kita di surga. Amin. Jadi ini yang penting, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa kehidupan di glorious life bukan melulu mengenai berkat, tapi yang Tuhan mau adalah kita menikmati hidup yang keberkatan adalah apabila kita hidup di dalam hadirat Tuhan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Bukan saja dia diterima kembali oleh Bapaknya, tapi Bapak di firman Tuhan kata ini, Bapaknya melakukan pesta. Nah, yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan, dan yang terakhir. Selama ini kita hanya melihat perspektif daripada anak yang hilang itu aja. Kita mengatakan, anak yang hilang itu kembali ke rumah Bapa. Dia kembali. Anak yang hilang akhirnya ditemukan. Tapi pernahkah kita berpikir dari perspektif Bapa? Pernahkah kita berpikir dari perspektif Tuhan yang selama ini menantikan kita untuk kembali ke rumah Bapa? Pernahkah kita berpikir bagaimana Allah begitu rindu supaya kita boleh kembali, anak-anak yang selama ini pergi, terhilang, boleh kembali. Tuhan punya rumah yang besar, rumah dengan berkat yang luar biasa, dan Dia mau anak-anak yang kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan rindu supaya kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya, tinggal di dalam hadirat-Nya, bersekutu dengan Dia dalam hadirat-Nya, menikmati segala kebaikannya, menikmati segala kasih karunia-Nya, menikmati segala berkat yang Dia miliki. Berkat kesembuhan, berkat pertobatan, berkat perdamaian, berkat kasih karunia, berkat jasmani, berkat rohani, berkat apapun Allah miliki di dalam rumahnya, Dia mau kita tinggal di dalamnya. Caranya satu, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah apa yang dikatakan the progress of life in the presence of God. Kehidupan yang terus menerus dalam hadirat Tuhan. Tidak seperti anak yang hilang itu. Dia sudah tinggal dalam hadirat Tuhan, tapi dia lari keluar, disibukkan dengan berkat-berkat materi. Tapi Tuhan mau kita kembali, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bapa, kita lihat dari perspektif Bapa. Bapa begitu setiap hari dia keluar, dan dia lihat keluar, kapan anaknya akan kembali. Kapan anaknya kembali. Dia tahu, di luar hadirat Allah tidak ada kehidupan yang kekal. Di luar hadirat Allah tidak ada kehidupan yang dikatakan the glorious life. The glorious life hanya ada di dalam rumah Bapa. Rumahnya Tuhan disebut hadirat Allah. Di mana Tuhan berada, di situ hadirat Allah berada. Dan begitu juga Tuhan ingin supaya kita tinggal di dalam rumah Tuhan. Berarti apa? Kita senantiasa tinggal di dalam hadirat Allah.
Sebagaimana doa Bapa kami yang kita baca tadi. Kita mengundang Tuhan, hadirat Allah tinggal turun dalam dunia dan kita tinggal dalam hadirat Allah. Bapak Ibu sekalian, Tuhan rindu supaya kita boleh tinggal dalam satu keluarga terus menerus bersama dengan Dia. Walaupun kita masih dalam dunia ini, tapi kita tinggal dalam hadirat Allah. Tapi ada aturannya. Setiap rumah tangga ada aturannya. Setiap rumah tangga, di rumah tangga si A pasti berbeda aturannya dengan rumah tangga B. Rumah tangga si Papa Joni berbeda dengan rumah tangganya Ibu Ibu Ponggawa. Ya, begitu juga berbeda-beda. Demikian juga dalam rumah tangga Tuhan. Rumah tangga Tuhan mempunyai satu aturan, namanya kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Kita harus hidup di dalam pengampunan. Kita harus hidup di dalam saling mengasihi. Kita harus hidup di dalam pujian dan penyembahan. Itulah aturan-aturan dalam rumah Tuhan. Kita tidak hidup dalam kehidupan kita yang kemarin-kemarin. Kita lepaskan kehidupan kita yang dalam dosa yang lalu-lalu, dalam iri hati, kebencian, amarah, semua yang dahulu kita tinggalkan dan kita masuk di dalam rumah Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 2 ayat 7 ayat 8. Di sini mengatakan tentang Yesus yang begitu berkuasa. Yesus sebagai anak Allah, tapi Dia tidak menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dia mau turun ke dalam dunia. Dia mengosongkan diri. Dia meninggalkan segala kebesarannya untuk bisa datang ke dalam dunia ini untuk menjangkau manusia. Dalam Filipi 2 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bayangkan, Yesus buat taat hidupnya. Walaupun Dia Tuhan, walaupun Dia Raja, walaupun Dia Allah, Dia mau taat sewaktu Dia menjadi manusia. Taat sampai mati di kayu salib. Karena itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita harus bisa seperti Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa seperti Yesus. Kita hidup di dalam kerendahan hati. Kita hidup di dalam kasih. Kita hidup tidak lagi dalam amarah. Kita tidak hidup lagi dalam kesombongan. Kita tidak hidup lagi ketamakan. Kita tidak hidup lagi di dalam pengejaran akan materi terus menerus. Tapi yang sebaliknya, materi akan mengejar kita. Itu yang Tuhan inginkan. Perspektif kita berbeda. Kita bukan lagi mengejar materi, tapi kita mengejar kerajaan Allah itu sendiri. Kita mengejar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mengejar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, apabila kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua berkat itu akan mengejar kita. Terbalik, bukan kita lagi yang mengejar berkat, tapi berkat itu akan mengejar kita. Ingat apa pemazmur mengatakan, surely goodness and mercy shall follow me. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Itulah Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tidak lagi mengejar materi, tapi apabila kita hidup di dalam hadirat Allah, semuanya itu akan dilengkapi dalam kehidupan kita. Saya berdoa, pada hari ini, perspektif kita berubah. Perspektif kita berubah tentang kemuliaan Tuhan. Bukan hanya mengenai materi, tapi kemuliaan Tuhan adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Kita mengambil langkah untuk keluar dari kehidupan kita yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Kehidupan keluarga Kristus. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Saya percaya pada siang hari ini kita mendapatkan perspektif yang baru lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Tuhan, kami bersyukur karena
Engkau mempunyai berkat yang begitu besar untuk kami, yang Kau siapkan untuk kami. Bukan saja berkat materi, tapi lebih daripada itu. Engkau mau kami kembali datang ke rumah Bapa dan tinggal di rumah Bapa bersama-sama dengan Engkau dan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini, biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mengambil langkah, bukan saja mengambil langkah, mengambil keputusan untuk kembali datang ke rumah Bapa, untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Bapa setiap kami mengambil keputusan ini bersama Tuhan Yesus, supaya kami boleh menikmati dan mengerti apa yang namanya artinya hidup glorious life, yaitu hidup dalam kemuliaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Terima kasih, hamba berdoa memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat pada pagi hari ini, memberkati keluarga kami, memberkati setiap usaha kami, memberkati setiap pelayanan kami, memberkati apa yang kami lakukan. Biarlah semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Persiapkan kami juga untuk memasuki hari Natal tanggal 25 Desember nanti. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati perayaan Natal kami tanggal 25 nanti. Ibu Nancy akan menjadi membawakan firman Tuhan. Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Urapan yang baru akan turun dan kami semua akan diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.